Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Toha ayat 14 itu merupakan penjelasan bahwa tujuan dari ibadah salat adalah untuk mengingat Allah. Karena apa yang dikatakan oleh Allah pada Quran surat Al-Hasr ayat 19, apabila manusia lupa mengingat Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketika manusia tidak mengingat Allah, maka oleh Allah akan dijadikan bukan hanya lupa kepada Allah, tapi manusia bisa jadi lupa kepada dirinya sendiri sebagai manusia makhluk yang diberi oleh Allah akal dan makhluk yang mulia di mata Allah. Sehingga banyak seorang ayah memperkosa anak kandungnya sendiri. Padahal harimau, binatang buas pun tidak pernah memakan anaknya sendiri. Nah, itulah akibat dari kefasikan, yaitu orang yang menyatakan dirinya Islam tapi tidak melakukan kewajiban oleh Allah diistilahkan dengan fasik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, salat 5 waktu itu apabila didirikan, ditegakkan, dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu akan mempunyai pengaruh yang positif dalam pembangunan manusia seutuhnya. Jadi kalau salat itu bertujuan untuk mengingat Allah, selama kita melakukan ibadah salat 5 waktu, kalau kita hitung mulai dari takbir sampai salam, maka dalam sehari semalam pada 17 rakaat salat wajib, setiap umat Islam yang menegakkan ibadah salat paling sedikit menyebut nama Allah. Yang pertama, melafadzkan takbir Allahu Akbar itu 102 kali, membaca bismillah 27 kali, mengucapkan tasbih subhanallah pada ruku dan sujud itu ada 102 kali, membaca la ilaha illallah kalimat tauhid 10 kali, membaca Allahumma itu 9 kali, membaca alhamdulillah itu 17 kali, sehingga totalnya dalam 17 rakaat 5 kali sehari ada
kali kita menyebut nama Allah. Jadi, bagi kita umat Islam yang rajin menegakkan ibadah salat paling sedikit, menyebut nama Allah itu sebanyak kurang lebih 11 kali dalam setiap 1 jam. Hal ini belum termasuk dan terhitung bila melakukan salat sunnah dan bacaan zikir atau wirid yang diulang-ulang setelah salat. Nah, kalau kita memperhatikan kenyataan ini, maka seharusnya bagi umat Islam yang salat tidak ada waktu untuk mengumpat, memfitnah, mengadu domba, dan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Seandainya masih sempat mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh itu, maka berarti lafaz zikir dan doa itu hanya sampai di bibir saja, sedang hatinya belum disentuh oleh zikrullah. Padahal pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan menyebut nama Allah itu hati menjadi tenang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, inilah yang perlu kita tingkatkan agar supaya janji Allah itu betul-betul terwujud dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah menyatakan dirinya sebagai umat Islam. Jadi dari pendidikan salat itu saja, itu bisa luar biasa dampaknya terhadap jiwa yang selalu mengingat Allah. Tentunya tidak akan punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Kemudian, ibadah salat selain mengingat Allah itu juga menanamkan sifat disiplin. Seperti pada Quran surat An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman itu sudah ada ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian menanamkan cinta kebersihan, keharusan untuk berwudu dan mensucikan anggota badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Selain itu, sholat dapat menghilangkan noda dan dosa yang dilakukan oleh anggota badan melalui ibadah wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, idza tawadda al-abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Apabila berwudu seorang mukmin atau muslim lalu dia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu kesalahan akibat memandang bersama dengan tetesan air wudu atau bersama tetesan terakhir dari mukanya. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua tangannya
bersama tetesan air atau tetesan terakhir dari air cucian tangannya itu. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi. Apabila dia membasuh kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama tetesan air atau bersama tetesan terakhir dari cucian kakinya itu, sehingga dia suci daripada dosa-dosanya. Ibadah salat itu juga menjadikan air muka kelihatan jernih sejak di dunia ini dan menjadikan pelita pada hari kiamat kelak dari sinar yang terpancar daripadanya. Pada Quran surat Al-Hadid ayat 12, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, yaitu pada hari engkau cahayanya bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Kemudian orang yang tekun dan ikhlas menegakkan ibadah salat itu selalu akan sabar dan tabah menghadapi cobaan dari Allah dan tidak mudah berkeluh kesah, bahkan sampai putus asa. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, maka sangat gelisah, dan apabila mendapatkan kekayaan, maka ia sangat kikir, kecuali mereka yang salat, yaitu mereka yang salat selama hidupnya. Jadi salatihim daimun itu adalah mereka yang menyambungkan kegiatan salat dan dapat mengimplementasikan, merefleksikan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian salat itu bisa mendidik seseorang bersifat dermawan dan berjiwa sosial, sebagaimana lanjutan dari Quran surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lumul lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka yang dalam hartanya tersedia bagian peminta-minta dan yang tidak punya tetapi mereka malu untuk minta-minta. Bahwa pada fungsi salat, bahwa salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa apabila seseorang tekun mendirikan ibadah salat tentunya dengan penghayatan, maka akan berani menghadapi risiko karena membela agama Allah, karena mereka yakin akan dapat perlindungan Allah pada hari kiamat kelak, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibni Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun yaumal qiyamati ala kashifin mim miskin aswada la yahuluhum hisabun wala yanaluhum fazgun
hatta yafragha mimma bainan nasi. Ada 3 macam orang pada hari kiamat kelak yang berada di atas kesturi yang tebal lagi hitam dan tidak disusahkan oleh adanya hisab dan tidak diliputi rasa takut dan kaget sampai nisab semua manusia. Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah azza wa jalla wa amma qaumahu wa hum bihi radunah. Yaitu orang yang membaca Al-Quran karena ikhlas mencari keridhaan Allah dan memimpin kaumnya dan rakyatnya senang dengan dia. Wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ilallahi azza wa jalla ibtigha'a wajhillah. Dan orang azan di masjid dan mengajak orang ke jalan Allah karena semata-mata mengharap keridhaan Allah. Wa rajulun ibtuliya birrizqi fid dunya falam yushghilhu dzalika an amalil akhirah. Dan orang yang diuji dengan kekayaan yang banyak, tetapi kekayaan itu tidak menyebabkan dia lupa untuk mengerjakan amal-amal untuk kepentingan di akhiratnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa ibadah salat adalah ibadah yang mengandung begitu banyak nilai-nilai dalam pembentukan manusia seutuhnya. Maka dari sifat-sifat itu akan muncul sebagai pribadi yang soleh dan juga mensolihkan orang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita berupaya semaksimal mungkin untuk belajar memahami bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar ritual, namun bagaimana ibadah yang kita lakukan itu kita bisa menjiwai, sehingga jiwa kita itu akan mengantarkan kepada manusia yang senantiasa diharapkan oleh Allah menjadi manusia yang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.